boleh menggunakan perak untuk menambal wadah yang pecah, yang retak, dengan catatan tambalannya kecil, sedikit, dan karena hajat. Tandanya Nabi punya wadah retak. Yang namanya retak tentu dikit tambalannya, dan nambalnya juga karena butuh memanfaatkan barang supaya tidak mubadzir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Halaman berapa yang terjemah? 6. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi salsalatan min fiddatin. Akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya muk tempat minumnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu retak pecah. Fattakhadha makana sya'bi, maka Nabi membuat pada tempat retaknya itu akan tambalan min fiddatin, daripada perak. Akhrajahul Bukhari, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imamul Bukhari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian kita diantaranya akan membedah hukum menambal wadah dengan tambalan perak. Bolehkah atau tidakkah, atau tidak boleh? Di antaranya itu hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Anas bin Malik orang Madinah dari suku Khazraj, daripada Bani Najjar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu lahir 10 tahun sebelum Hijriah, sehingga saatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, umurnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an umur 10 tahun. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim. Bapaknya meninggal, dia kecil, namanya Malik, maka disebutlah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik saat Nabi hijrah ke Madinah, di mana banyak orang Madinah laki perempuan memberikan hadiah
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke Madinah enggak bawa apa-apa. Hijrah itu terusir dari Mekah. Maka ketika datang ke Madinah, Ummu Sulaim sedih ketika orang bisa bantu dengan uang, dinar, dirham, apa saja membantu dakwah Islamiyah yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummu Sulaim adalah orang kurang berpunya. Dia teringat harta yang dia banggakan adalah satu-satunya adalah anaknya yang namanya Anas. Dibawalah Anas di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kata Ummu Sulaim, saya lihat tidak laki tidak perempuan di Madinah ini semuanya telah memberikan hadiah kepada engkau. Saya tidak ada hadiah yang saya bisa berikan saat ini kecuali ini saja nih. Hadza Unais waladi. Ini Anas, bocah umur 10 tahun Rasulullah. Menurut saya cerdas, bisa menulis, cerdas orangnya. Bolehlah kau ambil nih Anas untuk berkhidmat kepada engkau. Saya enggak bisa bantu engkau, jadi anak saya aja. Terserah engkau, kau jual ke jadi budak boleh. Terserah engkau, diapain aja nih Anas nih, silahkan. Kau jadikan pembantumu, nemenin kemana aja silahkan. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya Ummu Sulaim bal yakhdumani. Anas tidak dijual, tapi untuk berkhidmat saja, ikut saya. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sejak Nabi tinggal di Madinah sampai Nabi meninggal dunia. Anas bin Malik selalu nentengin Nabi, sendal Nabi, apanya aja ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu datang, kata Nabi, kata Ummu Sulaim, Nabi doainlah anak saya, sebab minta doa kepada orang soleh adalah hal yang paling penting. Begitu, apalagi lah Rasulullah Sayyidus Salihin, rajanya orang soleh. Maka Nabi angkat tangannya, Allahumma aksir malah wa auladah wa atil hayatah. Ya Allah, banyakin harta bendanya Anas. Ya Allah, banyakin anak keturunan Anas, panjangin umurnya Anas. Begitulah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Dan mustajab doanya Nabi. Anas bin Malik tercatat anaknya 125 orang, 127 totalnya. Yang laki 125, perempuan 2, jadi 127. Hartanya banyak. Kebunnya yang biasa orang panen sekali, dia panen 2 kali. Sehingga hartanya banyak. Jadi anak banyak juga enggak puyang-puyang amat kalau hartanya banyak. Bener enggak? Begitu. Emang hubungan duit itu di kepala kita itu berbanding lurus dengan dompet, saudara. Kalaulah dompet itu kosong, palanya berat. Bener enggak? Begitu enggak? Begitu. Kalau dompetnya itu berat, di palanya enteng dia. Enteng. Begitu. Jadi Anas bin Malik itu begitu, saudara. Dia sahibu siri Rasulullah. Dia menyimpan banyak rahasia-rahasia Nabi Muhammad. Kata Nabi, Anas, ini yang kau ketahui jangan diceritakan sama siapa aja. Ada bagian-bagian nubuah yang tidak bisa didongengkan kepada banyak orang,
sampai istrinya Nabi nanya Manas dalam hal-hal berdua dengan Nabi, yang Nabi bilang jangan, Nabi Anas enggak bercerita sampai wafat. Yang Nabi bilang dongengin Anas, Nabi dongengin. Dan Sayyidina Anas bercerita tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bilang, saya seumur-umur belum pernah megang sutra yang lembutnya kayak apa selembut tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling lembut dari sutra mana saja selain lembutnya tangannya Nabi Muhammad. Kesturi di mana saja saya tahu, tapi saya belum pernah mencium wewangian yang lebih wangi dibanding kesturi daripada keringat tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak nasihat-nasihat Nabi ini kepada Anas. Jadi Nabi perang ikut Anas, waktu perang Badar pun ikut. Anas bin Malik ikut nemenin Nabi kemana aja dia, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar Anas bin Malik ikut dengan Nabi Muhammad SAW sampai waktu bai'atul ridwan. Anas pun ikut. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Di sana juga ada Anas bin Malik. Ini sahabat yang luar biasa. Apa saja dia melayani Nabi Muhammad, dan dia cerita tentang Nabi. Anas, kata Anas, selama 10 tahun saya ikut Nabi Muhammad, saya belum pernah ditegur sama Nabi, kenapa kamu tidak kerjakan anu? Kalaulah kemudian saya dilarang, kenapa kamu kerjakan anu? Tidak. Bahkan Anas bin Malik cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, satu hari saya ditugasi oleh Nabi untuk beli sesuatu. Lalu ngelihat teman-teman pada main, orang kita sebut main gundu begitu. Jadi saya juga nonton main gundu. Apa yang Nabi suruh saya tidak kerjakan. Kata Anas bin Malik, sampai lama, sampai kemudian itu anak-anak selesai main gundu, saya berasa ada orang jalan di belakang saya, dekap saya. Anas, iya baik ya Rasulullah. Dari mana? Baru begitu doang. Bentar Nabi. Bentar Nabi, dia lari. Beli apa yang Nabi suruh itu. Nabi enggak ngomong, astagfirullah, Anas, Anas. Kagak denger apa lu mau begitu. Enggak. Itulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik sesudah Nabi wafat ngajar di Madinah sampai akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi gubernur. Akhirnya beliau pindah ke Basrah. Sampailah Sayyidina Anas bin Malik ngajar di Basrah lama dengan murid yang cukup banyak. Meninggallah Anas bin Malik pada tahun 93 Hijriah dalam umur yang cukup panjang, 100 tahun lebih, sesuai dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas termasuk minal muksirin, orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercatat di dalam kitab-kitab hadis, hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi 2286 hadis. Ribuan disampaikan kepada umat. 2000 lebih, 2286 hadis. Nah, dari 2286 hadis kita akan bedah satu hadisnya pada pertemuan ini. Ini kita mau masuk pada hadisnya Sayyidina Anas bin Malik tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, anna qadahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ingkasar. Nabi itu punya muk. Tahu muk enggak?
ada cantingnya itu. Jadi kayak macam kendi begitulah tempat minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya terangkan tentang muk, ini kan kajian tentang bab wadah-wadah. Ini lagi berbicara wadah-wadah air, perabotan rumah. Ini lagi materi hukumnya. Dan kita telah pelajari bahwa seluruh wadah-wadah hukumnya boleh kita pakai untuk jadi gelas, piring, panci, wajan, centong, apa ya, boleh kita pakai terbuat dari apa saja, hatta benda yang sangat mahal harganya. Dari jamrud gelasnya boleh, dari piringnya dari safir boleh, terserah. Biar mahalnya kayak apa, yang penting jangan daripada emas, jangan daripada perak. Begitu wadah itu haram. Sebagaimana di awal kajian kita pada bagian ini sudah kita terangkan. Selain emas perak boleh dipakai, tapi kalau emas perak nggak boleh. Pertanyaannya, bagaimana kalau gelas kita retak ditambal pakai perak? Wadahnya bukan dari perak, dari tanah liat, dari beling, begitu. Kaca, akan dibangun pabrik kaca terbesar, konon, begitu, konon, begitu, konon, begitu. Jangan dicatat yang itu, nggak ada di hadisnya, nggak ada, gitu. Ini saudara retak nih, ditambal pakai perak. Artinya bukan gelas dari perak. Bagaimana ini? Begitu materi kita. Bahwa Nabi punya wadah, muk, retak. Lalu tempat retakannya itu ditambal pakai perak. Ditambal pakai perak. Tentu dipakai oleh Nabi sehari-hari. Bahkan ini diberikan kepada Anas bin Malik. Kata muridnya Anas, saya lihat itu wadah yang ada peraknya itu di rumah Anas bin Malik. Anas bilang, saya sering kasih minum Nabi pakai muk itu berkali-kali. Begitu kata Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ini lagi cerita wadahnya Nabi, muknya pecah, retak, lalu kemudian ditambal pakai perak. Ditambal pakai perak. Apa makna hadis ini? Maknanya, kita mau petik hadis ini supaya kita bisa ambil banyak cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita nggak ngomongin hukum dulu, ngomongin akhlak. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang sangat luar biasa telaten, orang yang sangat memanfaatkan kepada harta benda, merawat pada harta benda, sampai ketika perabotan Nabi rusak, Nabi nggak main buang. Kalau masih bisa dimanfaatin, dimanfaatin. Tandanya ama Nabi ditambal pakai tambalan perak untuk perekat daripada muk yang retak itu. Artinya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang kalau memang masih bisa dimanfaatkan, manfaatin. Jangan boros, jangan sembarangan, jangan nggak peduli. Dari sinilah muncul kawan kita, cuman nggak dapat ganjaran, kecuali ikut Nabi baru dapat ganjaran. Duitnya robek. Duitnya robek. Duit ada dua macam.
Kata teman saya, bila mana di dompetnya yang ada Patimura berarti dia masih penjajahan. Kalau Patimura begitu. Tapi kalau sudah Soekarno-Hatta udah merdeka dia. Begitu. Duitnya Soekarno-Hatta robek. Ini bagaimana nih robek? Kita lem pakai apa namanya? Isolasi. Begitu. Boleh. Dapat ganjaran? Enggak, kecuali waktu kita nambalnya ingat Nabi ngajarin ini, memanfaatkan ini, dan kita disuruh ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fi ayyi syai'in al-mutaba'ah. Ikut pada apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun fi ayyi syai'. Uswah di mana? Di mana saja. Hatta pada barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, jangan dibuang percuma. Manfaatkan. Betapa pendidikan yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajarannya Nabi. Tandanya ketika muknya pecah, enggak dibuang oleh Nabi, akan tetapi dilem, ditambal pakai tambalan perak. Karena perekat kala itu yang bisa melekatkan satu sama lain perak. Begitu, perak. Itu begitu. Kedua, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat tawadhu. Tidak bermewah-mewah. Pakai gelas apa saja bisa. Nabi enggak kudu macem-macem banget hidupnya. Begitu, apa aja jadi aja. Jadi waktunya naik Mercy setelah kita, waktunya ya naik busway, naik gojek biasa aja. Sebisanya, enggak mesti harus begini, harus begitu. Yang ada diambillah oleh Nabi Muhammad. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita ngomongin hukum. Bagaimana hukum menambal benda dengan tambalan perak atau emas? Begitu. Karena yang diomongin di sini perak, materi yang tertulis. Begitu. Padahal perak dan emas adalah logam mulia, saudara. Dobbah, artinya dobbah itu tambalan yang dipergunakan pada wadah yang retak supaya rapat kembali dan bisa dipergunakan. Alatnya bisa dengan perak, bisa saja menggunakan emas, bisa saja selain perak dan emas. Kalau selain perak dan emas, kita udah sepakat. Itu udah boleh aja. Pakai power glue, jadi itu mah. Pakai isolasi, jadi itu mah. Itu nggak usah kita bedah dan nggak usah dipertanyakan. Ini masalahnya emas dan perak urusannya. Dan ini materi kita, saudara. Dan tambalan yang ada pada wadah ada dua kemungkinan. Bisa saja tambalan ini karena hajat itu seperti retak. Bisa saja tambalan itu karena hiasan, ditempel aja pakai perak. Tentu hukumnya antara hajat dan aksesoris hiasan tidak sama. Kedua, bisa saja tambalan itu gede, bisa saja tambalan itu kecil. Artinya ketika gelas itu adalah pecahnya banyak, malah peraknya yang banyak. Bisa saja tambalan itu retak, tambalannya dikit. Tentu hukumnya akan mempengaruhi antara banyak dan dikit dari apa yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an wa ardah. Jadi apa hukum berbicara tambalan ini? Maka saudara,
setelah kita mengkaji hadis Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki muk yang retak yang ditambal pakai tambalan perak. Nah, tambalan perak ini ulama akan membedah hukumnya. Apa hukumnya tambalan ini? Para ulama mengata boleh menggunakan perak untuk menambal wadah yang pecah, yang retak, dengan catatan tambalannya kecil, sedikit, dan karena hajat. Tandanya Nabi punya wadah retak, yang namanya retak tentu dikit tambalannya, dan nambalnya juga karena butuh memanfaatkan barang supaya tidak mubadzir. Itu berarti sepakat semua ulama tentang boleh menambal wadah dengan tambalan perak dengan catatan tambalannya kecil dan ditambalnya motivasinya adalah hajat. Bagaimana kalau tambalannya bukan karena hajat? Yang kedua, saudara, hukumnya makruh. Makruh. Yang mana itu? Menambal tuh dengan tambalan perak yang makruh. Pertama, bila mana tambalannya kecil tetapi untuk aksesoris, kecil untuk aksesoris, tidak karena hajat, yang kayak begitu masih boleh kata para ulama, namun hukumnya makruh saja. Begitu. Yang mana yang makruh lagi? Bila mana tambalannya besar tapi karena hajat tapi tambalannya banyak. Jadi kalau tambalannya banyak, ini sebetulnya emuk dari emas apa emuk dari tanah liat, wong banyakan emasnya, begitu. Tapi karena hajat. Kalau karena hajat emas perak begitu, apakah ini emuk dari perak ataukah dari tanah liat? Bila mana tambalannya gede, besar, maka dan karena hajat, maka hukumnya makruh. Makruh menambal bejana yang sudah luar biasa, makruh. Kayak duit udah hancur kecil-kecil ditambal, enggak laku juga untuk belinya, kecuali diselipin di tengah, biasanya begitu. Begitu. Siapa yang kerjaannya kayak begitu tuh? Itu begitu, saudara. Makruh. Ketiga, makruh itu bila mana tambalannya adalah kecil, namun separuhnya niatannya hajat, separuhnya niatannya aksesoris. Itu makruh. Karena nyelip hukum makruh di situ, maka yang tadinya mubah menjadi makruh adanya. Ketiga, hukum tambalan itu haram. Kapan tuh haram? Bila mana ditambal wadah itu dengan perak dengan tambalan besar, niatannya karena aksesoris, bukan karena hajat. Itu haram. Hukumnya haram. Begitu juga haram bila mana tambalannya besar, separohnya niatannya hajat, separohnya niatannya aksesoris. Haram. Sebab ta'arud antara boleh dan dilarang, sebaiknya ditinggal. Maka ulama mengatakan haram kalau tambalannya besar, bila niatannya hajat juga, aksesoris juga.
Ini namanya hukum tambalan. Dari hadis ini saudara bisa kita petik bagaimana kalau tambalannya bentuknya adalah emas, bukan perak. Kalau emas, adapun emas sepakat semua ulama kalau emas tidak bisa, hukumnya tetap haram, tidak boleh kalau tambalannya dengan tambalan emas. Yang boleh dari nasnya adalah perak. Lagi kalau tambalan emas ketahuan nama tamu, pura-pura meleng, diambil dah, jual di pasar, kan begitu. Emas ya kan, lumayan juga itu. Itu begitu, emas enggak dikasih dengan tambalan emas. Lalu ada juga yang bukan ditambal tapi disepuh, kan begitu. Bagaimana dengan sepuhan ini? Enggak ditambal tapi disepuh. Disepuh mau dilapisi. Bagaimana ini dengan disepuh ini? Hukumnya wadah-wadah yang pakai disepuh dilihat. Sepuh emas begitu, bila kemudian ketika dibakar terpisah butir-butir emasnya, akan menjadi haram adanya sepuhan itu. Tapi kalau kemudian waktu dibakar tidak ada partikel emasnya, seperti cincin-cincin yang suka di kolong bayoran begitu, ya begitu, tuh ngangguk-ngangguk yang biasanya itu disepuh, itu bagaimana? Boleh saja sepuhan emas, itu bukan emas, pakai bahasa kasar kampung aja, kentut emas. Apa namanya? Kentutnya doang, sari doang, dipakai wudhu 3 kali, luntur lagi dia, luntur lagi. Enggak apa-apa yang kayak begitu, enggak apa-apa. Bagaimana kalau emas dilapisi perak buat orang laki-laki, jadilah emas putih, begitu. Emas tapi lapisannya perak. Tapi emas putih itu kalau bahasa orang sono platinum namanya, tapi orang kita diakal-akalin, namanya emas dilapisi perak. Kata Imam Ibnu Hajar, enggak apa-apa, hilang emasnya dengan ditutupi perak, jadi bukan emas lagi, namanya sudah perak namanya, begitu, bukan emas lagi, karena khuyala tidak ada. Tapi kata Imam Romli, tetap aja wong isinya adalah emas, tapi nggak kelihatan, tapi nggak bisa untuk khuyala. Karena itu tandanya boleh emas untuk mengganti gigi, begitu. Gigi kita copot atau masih utuh karena duitnya banyak, pengen diganti giginya, pakai emas semuanya. Hukumnya boleh, begitu, boleh. Sebab enggak ada nama kesombongan di sana. Sebab tidak ada orang yang pengen giginya kuning, pengennya apa? Putih, pengennya. Ini kuning. Orang juga tertawa ngelihat dia begitu. Kayaknya rada miring tuh orang tuh. Ini keren. Kagak ada kerennya, kagak ada. Menjadi bahan sebuah tertawaan. Itu begitu. Artinya tidak ada khuyalah di sana untuk di situ tuh. Tuh begitu hukumnya. Singkatnya menggunakan wadah yang ditambal pakai tambalan perak bila kecil tambalannya dan niatannya karena hajat, hukumnya sepakat boleh. Cuman berbicara kecil dan besar dibalikan kepada public opini, sebab tidak ada keterangan yang mendasar dari Nabi. Setiap yang gak ada keterangan, al-adah muhakkamah, adalah hukum yang berlaku pada masyarakat yang tidak ada nas dari Quran dan hadis, itu bisa dijadikan ketetapan di dalam agama, begitu. Sehingga adat menjadi dasar hukum untuk sesuatu yang agama tidak berikan nas. Sehingga bila masyarakat bilang ini si tambalannya kecil, boleh. Bila ini tambalannya besar, enggak boleh. Inilah diantara makna yang kita ambil daripada hadis ini.
sekaligus ngomongin wadah, ada di antara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita punya wadah bagusnya ditutup. Itu Nabi. Apalagi lah malam, ditutup, jangan terbuka. Hatta nutupnya pakai pulpen. Begitu, jangan dibuka. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Nabi bersabda, dalam 1 tahun ada 1 malam di mana Allah turunkan bala, turunkan wabah penyakit, yang mana penyakit itu akan masuk kepada wadah-wadah yang terbuka. Maka sunat ditutup, tagtiyatul ina, kalau nggak ada walaupun pakai kayu. Begitu. Orang dulu nggak hafal hadisnya, yang penting ajarannya. Itu namanya melihat sebuah esensi. Kalau kepada anaknya malam-malam, nak, itu nasi mau nganterin habis haul, habis ada acara hajatan, ngebagi sama saudaranya rada jauh 200 meter, itu tolong ditutup pakai daun pisang. Emang apa, mak? Takut dijilatin setan. Begitu. Kalimat takut dijilatin setan ini bukan alasan, intinya ditutupnya. Cara mereka kalau ngomong Nabi yang ngajarin, hadisnya mana, mak? Puyeng kalau dikata begitu. Maka orang dulu enggak ke sana materi yang disampaikan. Yang penting ajarannya masuk. Yang penting ajarannya masuk dan dipakai. Maka ditutup pakai daun pisang, pakai apa? Pakai ini. Ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad. Jadi walaupun kita sudah higienis, kita makannya cukup rapi, kemudian muncul penyakit stroke, ginjal, kanker payudara, macam-macam, gula, itu bukan dari makanan. Bukan, makanan itu tidak mengandung penyakit, tapi makanan itu obat buat kita. Jangan-jangan kita minum malam-malam, bikin air, taruh di kamar, kita tidur, enggak ditutup, lalu kemudian ada kalajengking masuk ke dalam sini, kita enggak tahu, menyemprotkan bisanya ke situ, dia pergi, kita bangun tidur lalu kita minum air ini. Maka kalau timbul penyakit, jangan salahin Allah, salahin diri yang jauh dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh ditutup. Anda yang nggak punya tutup, pakai kayu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Begitulah kita. Sampai kejadian satu ulama ngamalin ajaran Nabi benar saja. Pagi-pagi ada kalajengking muter di atas kayu yang dipalangkan di gelasnya dia. Pas pagi-pagi dia lihat begitu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaget tuh ulama, hebat Nabi Muhammad. Ternyata ini dia. Cobalah kalau saya nggak palangin pakai kayu, itu kalajengking masuk ke situ, disemburkan racunnya, saya minum, bisa jadi penyakit di badan, penyakit macam-macam. Itu bukan salah Nabi, salah kita yang jauh dari tuntunan Nabi. Ini di antara ajaran-ajarannya. Singkatnya 7 hadis selesai telah kita bedah berbicara wadah. Ada yang wadah tuh boleh, ada yang wadah tuh tidak boleh, ada yang pakai perak boleh, ada yang pakai perak hukumnya tidak boleh. Dengan ini selesai berbicara hukum wadah-wadah. Nanti ke depan sudah nggak ngomongin wadah lagi, kita akan berbicara tentang hukum menghilangkan najis dan macam-macam najis dalam kacamata hukum Islam. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab.